Makanya penyakit hati itu cuman bisa sembuh dengan zikrullah, berdamai dengan diri sendiri, self reminder, muhasabah diri. Kenapa suka kita ngungkit? Ini ciri ikhlas. Dalam Risalatul Qusyairiyah disebutkan ciri ikhlas itu ada 3. 1, ini tandanya hati kita udah ikhlas, ya. Ciri ikhlas itu ada 3. Ya, salasun min alamatil ikhlas. 3 cirinya. Yang pertama, tatkala kita menganggap pujian dan celaan sama aja. Dipuji enggak terbang, dicela enggak tumbang, sama aja. Dia muji alhamdulillah, dia hina saya alhamdulillah. Saya nolong, dia bilang terima kasih alhamdulillah. Ada orang ditolong nggak tahu terima kasih, ya udah alhamdulillah. Kenapa? Karena pujian dan celaan bagi saya sama aja. Ciri ikhlas. Makanya dia nggak perlu lagi balasan, pujian, celaan, sama aja buat dia. Ini orang kalau sudah di tingkatan seperti ini tadi sudah tingkatan paling tinggi, lillahi ta'ala. Saya dipuji alhamdulillah, dihina ya udahlah, bukan manusia lagi tujuan saya. Ya Allah, kayaknya sulit merealisasikan hal ini di zaman media sosial. Ketika kita mulai dikenal orang, mungkin banyak yang men-share video saya, banyak yang ngedengar ceramah saya, banyak yang melihat saya di mana-mana. Apa ilmu yang sekarang sedang saya pelajari? Ilmu hati, ilmu kedekatan dengan Allah. Bagaimana ya Allah membersihkan penyakit hati? Karena orang yang sering tampil di ranah publik, penyakit hatinya lebih banyak. Sombongnya lebih mudah, ujubnya lebih mudah, riyanya lebih mudah. Makanya bagi kami orang-orang yang suka tampil di ranah publik, ilmu hati itu penting. Ya Allah, saya selalu berdoa sama Allah begini, Bu. Ya Allah, kalau setiap saya mau ceramah, jadikan apa yang saya sampaikan itu jadi ilmu dan muhasabah buat orang yang mendengarnya. Itu selalu saya doa tiap mau tausiah. Ya Allah, jangan sampai tausiah saya, ucapan saya itu hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Minimal itu jadi muhasabah buat setiap kuping yang mendengarnya, ya. Itu doa saya, Bu, setiap kalau mau ceramah ataupun tausiah. Dan kenapa saya doa begitu? Karena saya sadar diri apa yang keluar dari lisan saya bukan karena saya yang hebat, tapi yang keluar dari lisan saya itu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita harus niatkan. Makanya kita yang banyak tampil, penyakitnya lebih banyak. Ya Allah, Allah mastur aibi, Allah tutup aib kita, Allah jaga hati kita semua, ya. Jadi sering-sering kita baca ini ada dalam Al-Quran, biar kalau lagi kena penyakit hati kita kembali ikhlas, tujuannya kembali dimurnikan untuk Allah. Apa doanya? Fa'idha maridtu fahuwa yashfi, wa idha maridtu fahuwa yashfin. Apa ibu? Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Sekali lagi, wa idha maridtu fahuwa yashfin. Kalau Allah, ya Allah, kalau dia sedang sakit nih, siapa yang sakit, Bu? Hati. Maka kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Takwa tuh di sini nih. Hahuna kata Nabi. Hahuna. Takwa tuh bukan di tempat lain, sini, di sini, di hati. Jadi takwa itu bukan cuma dilihat dari perbuatannya, cara senyumnya, ya cara nundukin pandangannya, bukan situ. Di sini takwa yang sebenarnya. Fa'idha wa idha maridtu fahuwa yashfin. Kalau hati saya sakit, ya Allah, kalau hati saya lagi kena penyakit, ya Allah, bahkan hampir mati hati saya, ya Allah, fahuwa yashfin. Sembuhin ya Allah, sembuhin. Karena nggak ada yang bisa nyembuhin kecuali zikrullah, ingat sama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah.
Itu ibu-ibu sekalian, satu ya, pujian sama, celaan sama, ini ciri orang yang ikhlas. Yang kedua, orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak lagi mengungkit kebaikan dirinya dan tidak lagi mengungkit keburukan orang. Tuh, ikhlas. Makanya dimanapun saya bilang, apa bu prinsipnya dalam hidup? Kalau hidup mau tenang, kalau ikhlas biar lebih mudah ada di hati kita. Satu, ingat kebaikan orang, ingat keburukan kita. Apa ibu-ibu? Yang kedua, lupakan kebaikan kita, lupakan keburukan. Karena selama ini kebanyakan kita kebalik kok, betul nggak? Kebaikan kita yang kita ingat, keburukan orang kita ungkit mulu. Tuh dia tuh, kalau bukan saya yang nolong nggak bisa begitu dia tuh. Saya yang nolong. Kebaikan kita ingat, keburukan orang kita ingat. Ya, kebaikan orang kita lupa, keburukan kita lupa. Jangan kebalik. Karena apa prinsipnya tadi? Ingat kebaikan orang, ingat keburukan kita. Lupakan keburukan orang, lupakan kebaikan kita. Itu prinsip ikhlas. Jadi ikhlas itu kalau ibu udah punya prinsip itu tuh, dah, saya nggak ungkit-ungkit lagi dah. Biar aja dari nyakitin saya, biar aja udah saya maafin. Itu ikhlas yang sesungguhnya. Jadi di sini nih, hahuna, tempatnya ikhlas. Terakhir, apa ciri ikhlas? Ketika ia lupa akan hak amal baiknya di akhirat. Jadi gini, dia tahu dia ngelakuin kebaikan, tapi dia udah lupa pahala apa yang bakal dia dapetin, janji Allah apa, surga yang bagaimana, dia lupa. Bukan itu lagi yang dia ingat. Karena yang dia rindukan cuma satu, apa? Liqa'a rabbih. Saya pengen ketemu Allah. Karena kok banyak orang nanti yang masuk surganya Allah berbondong-bondong. Tadi jannatun tajri min tahtihal anhar, dia merasakan air sungai yang mengalir dengan rasa yang berbeda-beda. Dia masuk ke dalam surga, dia lihat kenikmatan surga. Hurun maqsuratun fil khiyam, disambut oleh para bidadari surga, disambut oleh para laki-laki yang tampan buat ibu-ibu perempuan. Tapi apa? Surga semua udah kita nikmatin, masih ada penghuni surga yang nangis, masih ngeluh. Ditanya sama Allah, madza turidun? Kalian yang udah pada masuk surga, berada dalam surga, pengen apa lagi sih? Ditanya sama Allah, madza turidun? Maka jawaban para penghuni surga apa? Ridhaka ya Rabb. Kami emang udah masuk surga ya Allah, tapi kami cuma sekedar nikmatin surga, kami belum dapat redho yang punya surga. Karena tujuan kami ibadah tadi masih tingkatan yang ketiga, pengen dapat kenikmatan akhirat, belum sampai di tingkatan pengen nyari ridhonya Allah. Tuh nggak semua orang nanti masuk surga bisa ketemu Allah. Karena yang dia dapatkan cuma surga yang dia pengen. Tapi ada orang yang, saya nggak butuh surga, saya nggak butuh pahala ya Allah. Apa yang saya butuh? Saya rindu kepadamu sejak di dunia ya Allah. Maka nggak ada yang pengen saya temui di surga